Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu Dr. Habibie Alamin, dan yang saya hormati teman-teman prodi khususnya hukum keluarga. Kami dari kelompok 4 akan membawakan tentang genealogi pemikiran Kiai Hasyim Asy'ari. Pertama-tama kita akan membahas tentang genealogi. Istilah genealogi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata, yaitu ifek yang artinya keturunan, dan novos logos yang artinya pengetahuan. Pada awalnya genealogi merupakan kajian tentang kekeluargaan keluarga dan penelusuran jalur keturunan sejarahnya, atau disebut dengan istilah genealogi biologis. Ahli genealogi menggunakan berita dari mulut ke mulut, catatan sejarah, analisis genetik serta rekaman lain untuk mendapatkan informasi mengenai keluarga dan menunjukkan silsilah kekerabatan dari anggota-anggotanya. Kemudian biografi singkat Kiai Hasyim Asy'ari dalam menimba ilmu. Berlatar belakang dari keluarga pesantren, perjalanan pendidikan beliau tidak berbeda jauh dengan kebanyakan muslim lainnya. Sejak kecil Kiai Hasyim Asy'ari belajar sendiri dengan ayah dan kakeknya, yaitu Kiai Utsman. Bakat dan kecerdasan Kiai Hasyim Asy'ari sudah nampak sejak diasuh keduanya. Kiai Hasyim Asy'ari menyeberang ke Pulau Madura. Di pulau inilah Kiai Hasyim Asy'ari bertemu dengan guru yang kelak mempengaruhi pemikirannya, yaitu Syekh Khalil Bangkalan Madura. Pesantren yang pernah disinggahi oleh Kiai Hasyim Asy'ari dalam pengembaraan keilmuannya diantaranya yaitu Pesantren Wonokoyo Probolinggo, Pesantren Langitan Tuban, Pesantren Trenggilis Semarang, Pesantren Kademangan Bangkalan Madura, dan Pesantren Ciwalan Surabaya. Kemudian kami sedikit memperjelas tentang beliau dalam menimba ilmu di Bangkalan, yaitu di Syekhuna Khalil. Di Bangkalan Kiai Hasyim Asy'ari belajar tata bahasa, sastra Arab, fikih, dan sufisme kepada Kiai Khalil selama 3 bulan dalam waktu singkat. Sedangkan di Siwalan Kiai Hasyim Asy'ari fokus belajar fikih selama 2 tahun kepada Kiai Ya'qub. Bahkan Kiai Hasyim Asy'ari juga pernah belajar bersama dengan Kiai Ahmad Dahlan di Semarang, yaitu yang tak lain yaitu pemimpin atau pendiri dari Muhammadiyah. Saat mencari ilmu di Semarang, tak puas belajar di tanah air, beliau kemudian pergi ke Hijaz untuk melanjutkan pendidikannya. Di Hijaz, Kiai Hasyim Asy'ari belajar hadis di bawah bimbingan Syekh Mahfud dari Termas, Pacitan. Syekh Mahfud adalah ahli hadis sekaligus orang pertama atau orang Indonesia yang pertama yang mengajar Sahih Bukhari. Dari Syekh Mahfud, Kiai Hasyim Asy'ari mendapat ijazah untuk mengajar kitab tersebut. Di bawah bimbingannya, Kiai Hasyim Asy'ari juga belajar Thariqat Qadariyah dan Naqsabandiyah. Ajaran tersebut diperoleh Syekh Mahfud dari Syekh Nawawi dan Syekh Sambas. Jadi Syekh Mahfud beliaulah yang menyambungkan antara Kiai Hasyim Asy'ari dan Syekh Nawawi dan Syekh Sambas. Pengaruh ini dapat ditemukan dalam corak pendidikan beliau Kiai Hasyim Asy'ari. Pengembaraan keilmuan Kiai Hasyim Asy'ari berlanjut kepada Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Di bawah bimbingan Syekh Ahmad Khatib yang juga seorang ahli astronom, matematika, dan aljabar, Kiai Hasyim Asy'ari juga belajar fikih pada beliau, yaitu fikih mazhab Syafi'i. Kiai Ahmad Khatib tidak setuju dengan pembaruan Muhammad Abduh mengenai pembentukan mazhab fikih baru. Sementara Kiai Hasyim Asy'ari hanya setuju dan pada pendapat Ahmad Khatib mengenai Thariqat. Atas izin dari Ahmad Khatib, Kiai Hasyim Asy'ari mempelajari tafsir Al-Manan karya Abduh.
Kemudian 4 faktor yang melatar belakangi watak kepemimpinan beliau, yaitu pertama, Yahya Hasyim Asy'ari lahir di tengah-tengah Islamic revivalis baik di Indonesia maupun di Timur Tengah, khususnya di Mekah. Kedua, orang tua dan kakeknya merupakan pimpinan pesantren yang punya pengaruh besar di Jawa Timur. Ketiga, Yahya Hasyim Asy'ari sendiri dilahirkan sebagai seorang yang sangat cerdas dan memiliki karakter kepemimpinan yang mumpuni. Keempat, berkembangnya perasaan anti kolonial, nasional Arab dan pan-Islamisme di dunia Islam. Di antara ulama yang berpengaruh membentuk pemikiran pendidikan Yahya Hasyim Asy'ari yaitu Yai Khalil Bangkalan, Mahfud At-Tirmizi, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan juga Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Mungkin itu cukup dari kelompok kami. Apabila ada kurang atau salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.